Halo semuanya, perkenalkan, kami dari 12 MIPA 4 akan mempresentasikan tentang budidaya unggas pedaging yang beranggotakan Amalia Kansa Kamini absen 2, Mu'alifah Fathia Yasmin absen 17, Nur Amalia Dewi absen 23, Rehan Huda Utama absen 26, Rehan Atala absen 27, Silmi Adila absen 32, dan Stella Adinda Bunga Mahardika absen 33. Topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama, konsep budidaya, yang kedua, jenis unggas pedaging, yang ketiga, jenis ayam pedaging, yang keempat, perencanaan usaha budidaya unggas, dan yang kelima, sistem produksi usaha budidaya unggas pedaging. Yang selanjutnya adalah konsep budidaya. A. Penyediaan kebutuhan protein hewani. Ayam merupakan salah satu sumber zat makanan, yakni protein. Jadi, dengan melakukan usaha budidaya ayam pedaging, kalian berusaha menyediakan kebutuhan protein hewani. B. Pengisi waktu luang. Melakukan budidaya dapat digunakan untuk mengisi waktu luang agar lebih produktif. Misalnya, ketika libur atau ketika sudah pensiun. C. Pendidikan dan latihan keterampilan di kalangan remaja. Dengan melakukan budidaya, kalian akan dapat berbagi ilmu tentang cara usaha budidaya sesuatu, misalnya ayam pedaging. D. Tabungan. Budidaya dapat digunakan sebagai tabungan karena jika ada keperluan mendadak dapat dijual. E. Mencukupi kebutuhan keluarga. Jika kalian melakukan budidaya, hasil budidaya tersebut dapat kalian gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sewaktu-waktu. F. Mendapat hasil tambahan. Dari budidaya ayam yang didapatkan dari hasil kotoran atau limbah ayam, kotoran ayam bisa digunakan untuk pupuk dan dijual. Jenis-jenis unggas pedaging. Yang pertama ada ayam, yang kedua bebek, yang ketiga itik, dan yang keempat puyuh. Selanjutnya, jenis-jenis ayam pedaging. Yang pertama yaitu ayam kampung. Ayam kampung adalah ayam yang dikembangkan secara alami tanpa adanya campuran bahan kimia pada saat mengembangbiakannya, karena tidak ada kandungan obat-obatan tertentu pada makanannya. Ayam kampung berbeda dengan ayam negeri karena ayam kampung memiliki tekstur daging lebih keras dan sedikit alot daripada ayam negeri yang lebih empuk. Ayam kampung memiliki tekstur tulang yang lebih besar dan panjang. Terlihat ayam kampung lebih kurus daripada ayam negeri karena ayam kampung tidak memiliki banyak lemak pada dagingnya. Namun, ayam kampung memiliki rasa yang lebih gurih dan lezat dibandingkan dengan ayam negeri. Yang kedua yaitu ayam petelur. Ayam petelur adalah ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Tipe ayam petelur ini adalah memiliki karakteristik bersifat nervous atau mudah terkejut, bentuk tubuh ramping, telinga berwarna putih, dan kerabang telur berwarna putih. Karakteristik lainnya yaitu produksi telur tinggi, efisien dalam ransum untuk membentuk telur, dan tidak memiliki sifat mengeram. Berdasarkan nilai tujuan dan nilai ekonomisnya, tipe ayam petelur memiliki tubuh yang langsing atau berukuran kecil, bobot badan ringan, jengger dan pial baik pada ayam jantan ataupun betina relatif besar. Lalu yang ketiga yaitu ayam pedaging. Keunggulan ayam ras pedaging antara lain pertumbuhan sangat cepat dengan bobot badan yang tinggi dalam waktu relatif pendek, konversi pakan kecil, siap dipotong pada usia muda, serta menghasilkan kualitas daging berserat lunak. Ayam broiler atau pedaging memiliki beberapa ciri berikut. Yang pertama, bobot relatif besar. Yang kedua, membutuhkan asupan makanan yang tinggi. Yang ketiga, pertumbuhan sangat cepat. Dan yang keempat, mengandung banyak lemak pada tubuhnya. Selanjutnya, yang keempat, ayam hias. Terdapat 3 jenis ayam hias, yaitu ayam kate, ayam cemani, dan ayam serama. Yang pertama, ayam kate. Ayam kate berperawakan kecil, berkaki pendek, dan unik. Ayam kate memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan ayam biasa, terutama dalam hal keindahan bulu, jengger, penampilan fisik, dan tingkah laku. Berikutnya, ayam cemani. Ayam cemani merupakan jenis ayam yang berkembang di daerah Temanggung dan Magelang, Jawa Tengah.
Warna mereka yang hitam pekat dianggap sebagai ayam setan. Mitosnya, ayam cemani dipercaya sebagai ayam yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit, sehingga ayam ini banyak diburu oleh banyak orang. Yang terakhir, ayam serama. Ayam serama merupakan ayam yang memiliki bobot lebih kecil dari ayam kate, yaitu sekitar 8 ons atau 1 kg saja. Adapun ayam serama betina yang memiliki berat kurang dari 5 ons. Ayam ini cukup banyak penggemarnya di Indonesia. Selain karena tubuhnya yang mungil, bentuk tubuhnya juga unik, yakni dapat membusungkan dadanya sehingga terlihat gagah. Perencanaan usaha budidaya unggas. Yang pertama, ide dan peluang usaha. Cara yang harus dilakukan untuk mengembangkan ide peluang usaha yaitu membuat produk yang diminati konsumen, cara menghadapi pesaing, membuat sumber produksi yang berkualitas, membuat desain produk yang menarik, melakukan promosi yang tepat sasaran. 2. Komponen perencanaan usaha. Beberapa pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam membuat perencanaan usaha yang baik yaitu tujuan usaha harus jelas, mempersiapkan pemasaran atau marketing, menyiapkan karyawan, mengumpulkan data keuangan, dan menyiapkan dokumen. Yang ketiga, analisis peluang usaha. Langkah dalam menganalisis peluang usaha budidaya unggas pedaging adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan kelayakan usaha. Yang kedua, analisis kelayakan finansial, analisis persaingan, dan analisis administrasi. 4. Sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha budidaya unggas pedaging adalah bibit ayam pedaging. Bibit ayam pedaging yang digunakan disebut DOC atau ayam umur sehari. Persyaratan bibit DOC yang baik adalah sebagai berikut, yaitu anak ayam berasal dari induk yang sehat, bulu mata tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya, tidak terdapatnya kecacatan pada tubuhnya, anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik, ukuran badan normal yaitu mempunyai berat badan antara 35-40 gram, serta tidak ada lekatan tinja di duburnya. Yang kelima, sistem produksi usaha budidaya unggas pedaging. Yang pertama, jenis bibit ayam pedaging. Setiap jenis ayam pedaging yang telah beredar memiliki daya produktivitas relatif sama. Perbedaan yang ada tiap jenisnya tidak terlalu banyak. Jenis ayam pedaging yaitu Super 77, ISA, Kim Cross, Lohman 202, Highland, Tatum, Indian, Saver, Starbo, Hybro, Hyperco Boiler. Yang kedua, syarat lokasi peternakan. A. Lokasi cukup jauh dari keramaian atau perumahan penduduk. B. Lokasi mudah terjangkau dari pusat-pusat pemasaran. C. Lokasi terpilih bersifat menetap, artinya tidak mudah terganggu oleh keperluan-keperluan lain selain untuk usaha peternakan. Yang ketiga, pedoman teknis budidaya. Yang pertama, kandang. Kandang harus memenuhi syarat-syarat teknis dan kesehatan ternak, yaitu tidak bocor waktu hujan, ventilasi cukup, dan sinar matahari tidak dapat masuk secara langsung ke dalam kandang. Jarak antar kandang tidak terlalu rapat, yakni dengan jarak minimal antar kandang selebar satu kandang. Saluran-saluran air atau pembuangan di sekitar kandang harus milik ke satu atau dua arah untuk mempercepat proses pembersihan dan mencegah menggenangnya air di dalam kandang. Bahan-bahan konstruksi kandang harus kuat dan tahan lama, sehingga tidak cepat rusak ataupun membahayakan pekerja. Terdapat dua tipe kandang, yang pertama dengan panggung, dan yang kedua tanpa panggung. Berikutnya pakan. Pakan adalah campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik yang diberikan kepada ternak untuk memenuhi kebutuhan zat-zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Pemberian pakan pada periode starter pada minggu pertama dilakukan secara ad libitum, yaitu pemberian pakan secara terus-menerus. Pemberian pakan ini dilakukan sesering mungkin dengan jumlah sedikit demi sedikit. Anak ayam pada periode ini masih dalam tahap belajar dan adaptasi dengan lingkungan, sehingga pemberian pakan dalam jumlah sedikit demi sedikit dimaksudkan agar tidak banyak terbuang dan tidak tercampur dengan kotoran ayam. Berbagai tingkat pembatasan pemberian pakan akan memberi pengaruh yang berbeda terhadap penampilan ayam dan penghematan pakan. Frekuensi atau waktu pemberian pakan pada anak ayam
biasanya lebih sering sampai 5 kali sehari. Semakin tua ayam, frekuensi pemberian pakan semakin berkurang sampai 2 atau 3 kali sehari. Pakan yang diberikan harus memberikan zat pakan atau nutrisi yang dibutuhkan ayam broiler, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, sehingga pertambahan berat badan per hari atau average daily gain atau ADG tinggi. Adapun pemberian pakan dengan sistem ad libitum selalu tersedia atau tidak dibatasi, dibagi ke dalam beberapa tahap. Yang berikutnya ada pembibitan. Pembibitan ayam meliputi 1. Anak ayam berasal dari induk yang sehat. 2. Bulu tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya. 3. Tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya. Yang keempat, anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik. Yang kelima, ukuran badan normal, yaitu mempunyai berat badan antara 35-40 gram. Dan yang terakhir, tidak ada lekatan tinja di tubuhnya. Yang keempat adalah obat-obatan, vitamin, dan hormon pertumbuhan. Obat-obatan diberikan kepada ayam jika diperlukan, yaitu untuk ayam yang sakit. Obat juga diberikan sesuai dosis, jumlah, dan waktu yang tepat. Vitamin berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan menjaga kesehatan unggas, sedangkan hormon pertumbuhan berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan unggas. Penyakit yang sering menyerang ayam broiler adalah tetelo, gumboro, penyakit ngorok, dan berak kapur. Selain itu, ayam juga bisa diserang oleh hama tungau atau kutuan. Dalam mencegah dan mengobati penyakit, ayam broiler perlu diberikan vaksinasi. Vaksinasi yang penting yaitu vaksinasi ND atau tetelo. Yang terakhir, pasca panen. 1. Stuffing adalah penampungan ayam sebelum dilakukan pemotongan. Umumnya ditempatkan di kandang penampungan atau holding ground. Yang kedua, pemotongan. Pemotongan ayam dilakukan pada leher. Prinsipnya agar darah keluar keseluruhan atau sekitar 2/3 leher terpotong dan ditunggu selama 1-2 menit. Hal ini bertujuan agar kualitas daging bagus, tidak mudah tercemar, dan busuk. Yang ketiga, pengulitan atau pencabutan bulu. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mencelupkan ayam yang telah dipotong ke dalam air panas sekitar 51,7 sampai 54,4 derajat Celcius. Yang keempat, pengeluaran jeroan. Bagian bawah dubur dipotong sedikit, seluruh isi perut, hati, usus, dan ampela dikeluarkan. Isi perut ini dapat dijual atau diikutsertakan pada daging siap masak dalam kemasan terpisah. Yang kelima, pemotongan karkas kaki dan leher ayam dipotong. Tunggir juga dipotong jika tidak disukai. Setelah semua jeroan dikeluarkan dan karkas telah dicuci bersih, kaki ayam atau paha ditekuk ke bawah dubur. Setelah itu, ayam didinginkan dan dikemas. Yang keempat, hama dan penyakit. Yang pertama, berak darah. Gejalanya, tinja berdarah dan diare, nafsu makan berkurang, sayap terkulasi, bulu kusam, dan kedinginan. Pengendaliannya dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, memberikan tetraklorine kapsul melalui mulut. B. Tetelo atau Newcastle disease. Gejalanya, ayam sulit bernafas, batuk-batuk, kepala memutar-mutar, tidak menentu, dan lumpuh. Pengendaliannya dengan cara ayam yang mati segera dibakar atau dibuang. Lakukan vaksin NCD. Penyakit ini belum ada obatnya. Yang ketiga, tungau atau kutuan. Gejalanya sering mematuk-matuk, mengibaskan bulu karena gatal, pucat, dan kurus. Pengendaliannya dengan cara sanitasi lingkungan kandang ayam yang baik, menyemproti ayam dengan cairan karbonat sevin dengan konsentrasi 0,15% dan melakukan pengapasan dengan nosotin sulfat. Cukup sampai di sini presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.